Mari kita membaca bagian firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayat genap ayat 1. Silakan jemaat berespon membaca ayat yang kedua. Demikian bergantian hingga ayat yang ke-7. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saya boleh bandingkan dengan terjemahan yang lain, ya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya begini. Ayat 4 sampai ayat 7 tadi. Orang yang mengasihi orang-orang lain, sabar dan baik hati. Ia tidak meluap dengan kecemburuan, tidak membual, tidak sombong. Ia tidak angkuh, tidak kasar, ia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri, tidak juga cepat tersinggung, dan tidak dendam. Orang yang mengasihi orang-orang lain tidak senang dengan kejahatan. Ia hanya senang dengan kebaikan. Ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang-orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu. Setelah itu terjemahan versi yang lain. Saudara, perikop tentang kasih di 1 Korintus 13, khususnya ayat 4 sampai yang ke-7 itu saya percaya adalah salah satu perikop yang cukup familiar, cukup dikenal oleh banyak orang Kristen. Ayat-ayat ini tidak jarang dipakai di dalam membicarakan hubungan cinta seorang pria dan seorang wanita. Maka tidak heran kalau ayat-ayat ini pun juga kita temukan misalnya di kartu-kartu yang bernadakan cinta, misalnya di hari Valentine, atau ayat-ayat ini dipakai di dalam undangan pernikahan, atau ayat-ayat seperti ini bahkan dikotbahkan di dalam kebaktian pemberkatan nikah. Ayat-ayat tentang kasih ini juga kita tahu seringkali juga dipakai sewaktu seseorang berkhotbah atau memberikan seminar atau ceramah tentang hubungan kasih suami dan istri di dalam pernikahan. Saudara, satu perikop yang sangat familiar sekali. Saudara, tidak salah memakai ayat-ayat tersebut di dalam konteks hubungan cinta seorang wanita dan seorang pria. Apakah masih dalam pacaran ataukah sudah masuk dalam pernikahan. Tidak salah.
Tetapi yang saya ingin untuk saudara renungkan adalah sebenarnya perikop ini mula-mulanya bukan diberikan untuk berbicara dalam kaitan dengan hubungan cinta seorang pria dan seorang wanita. Tetapi perikop ini atau ayat-ayat ini diberikan di dalam konteks hubungan antara orang-orang percaya di dalam satu gereja. Jadi ini hal pertama yang saya ingin saudara perhatikan tentang perikop ini. Ayat-ayat tentang kasih ini diberikan dalam konteks gereja. Paulus menuliskan perikop ini sebagai salah satu nasihatnya kepada satu gereja, yaitu gereja Korintus. Maka makna originalnya, makna mula-mulanya adalah mengajarkan bagaimana anggota-anggota gereja itu berelasi satu dengan yang lain di dalam komunitas gereja. Paulus ingin supaya jemaat Korintus itu mempraktekkan kasih ini, dan kita melihat Paulus itu menjabarkan sifat-sifat baik, kualitas-kualitas baik, atau tindakan-tindakan baik yang merupakan perwujudan dari kasih ini. Artinya begini, saudara. Salah satu tempat terbaik untuk kita bisa bertumbuh belajar sifat-sifat baik itu adalah di gereja. Gereja adalah satu komunitas, dan sifat-sifat baik dalam hal kasih itu tidak mungkin dipelajari dan ditunjukkan jikalau bukan dalam komunitas. Saudara, kasih itu tidak bisa dipelajari sendirian, karena kasih itu membutuhkan objek kasih. Harus ada orang di sekitar. Maka tidak mengherankan kalau Tuhan itu menempatkan kita dalam satu komunitas keluarga Allah, bersekutu, berinteraksi secara reguler dengan orang-orang percaya lainnya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengembangkan skills of loving, skills yang berkaitan dengan mengasihi ini. Kasih itu tidak bisa dipelajari hanya secara teoritis. Membaca buku tentang kasih tidak menjadikan orang itu langsung menjadi orang yang bisa mengasihi. Mendengar khotbah atau ceramah tentang kasih masuk ke otak secara teori tahu, itu tidak menjadi jaminan orang itu kemudian bisa menunjukkan kasih. Kenapa? Karena kasih itu harus ada prakteknya, kasih itu harus ada tindakannya. Dan salah satu tempat yang baik di mana kasih itu bisa dipelajari dan bertumbuh, itu adalah gereja. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa gereja adalah satu-satunya tempat atau satu-satunya komunitas untuk belajar dan menumbuhkan hal-hal baik itu. Tidak, saya tidak mengatakan cuma satu-satunya tempat. Yang saya katakan adalah gereja adalah salah satu tempat terbaik untuk belajar itu. Saudara, kenapa? Karena di dalam gereja kita bicara hal-hal baik dan kita didorong mempraktekkan hal-hal baik. Sebagai contoh, Paulus di sini berkata, salah satu ayat berkata begini, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini satu sifat baik, satu tindakan baik. Saudara, hal ini kita belajar banyak di mana? Di gereja. Saudara melayani, saudara ikut terlibat dalam pelayanan, nggak dapat imbalan apa-apa, nggak dapat bayaran. Atau saudara ikut datang hari Rebo, ikut kebaktian doa, di tengah segala keletihan, kecapean, dan tetap mau datang berdoa untuk orang lain, berdoa untuk gereja, nggak dapat imbalan apa-apa. Tapi saudara mau datang. Saudara menyediakan rumah untuk Bible study. Merepotkan sekali. Mungkin juga harus mempersiapkan makanan. Setelah acara selesai, saudara harus bersihkan rumah. Dapat apa? Saudara memberi persembahan untuk mendukung pekerjaan misi. Kalau mungkin orang dunia akan melihat itu rugi, karena berarti saudara keluarkan uang, bukan dapat uang. Saudara jadi panitia acara tertentu di gereja, harus ada ekstra waktu diberikan. Saudara ngajar sekolah minggu, capek untuk persiapannya, padahal mungkin anak-anak sekolah minggunya nggak banyak, dan sebagainya. Saudara, ini tempat-tempat di mana kita belajar apa yang Paulus katakan, kasih itu memang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dengan kata lain, Paulus di sini mengajarkan kebenaran penting untuk kita menjadi anggota gereja yang bukan bertanya apa yang gereja atau orang lain bisa lakukan atau berikan untuk aku, tapi sebagai anggota gereja yang bertanya apa yang bisa aku lakukan, berikan untuk orang lain atau untuk gereja.
Saudara, ini hanya akan bisa terjadi, ya, menumbuhkan sifat baik ini hanya bisa terjadi jikalau kita itu menjadi satu bagian, satu komunitas, dan kita itu masuk terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, bukan sekedar menjadi pengunjung gereja yang datang dan pulang. Nah, akan belajar itu. Bukan juga, saudara, belajar ini kalau saudara itu tidak terlibat. Jadi saudara, artinya apa yang diajarkan di sini tidak akan bisa dipelajari oleh orang-orang yang hanya jadi anggota GKI, Gereja Keliling Indonesia. Orang yang cuma pindah-pindah gereja, nggak mau terlibat, akan belajar ini. Saudara, nama Ahok itu sangat populer sekali sekarang di Indonesia. Dia salah satu anggota dari gereja kami yang di salah satu cabang. Pak Ahok pernah berkata, ia belajar politik dari gereja. Saya coba lihat positifnya, saudara. Kenapa? Karena dia belajar untuk menjadi pemimpin yang tegas ketika dia ada di gereja. Saudara, Pak Ahok pernah jadi ketua majelis di salah satu gereja kami di cabang itu. Dan saya pernah lihat bagaimana dia itu sebagai seorang pemimpin, memimpin tegas dan sebagainya. Dia belajar karena di gereja pernah berhadapan dengan berbagai macam orang. Dalam gereja itu dia belajar untuk juga tidak mementingkan kepentingan diri sendiri pada waktu dia melayani sebagai majelis. Dan saya percaya juga di gereja dia banyak belajar wawasan-wawasan pengetahuan kekristenan yang baik. Maka kalau dia diberikan kesempatan memberikan ceramah, topik-topik tertentu, dia cukup menguasai. Karena apa? Dia belajar banyak, baik mungkin dari buku atau dari pendeta atau dari gereja. Banyak wawasan-wawasan yang mempengaruhi dia sehingga dia menjadi seperti dia adanya sekarang. Itu salah satu contoh saja. Jadi saudara, sifat-sifat baik digambarkan oleh Paulus di sini diberikan dalam konteks gereja. Artinya apa? Salah satu tempat terbaik untuk kita belajar mengembangkan sifat-sifat karakter-karakter yang seperti itu adalah justru di dalam gereja. Tapi saya ingin saudara melihat lebih spesifik lagi. Bukan sekedar ayat-ayat ini tentang kasih ini diberikan dalam konteks gereja, tapi yang saya ingin saudara lihat lebih spesifik lagi adalah begini. Ayat-ayat tentang kasih ini diberikan di dalam konteks gereja yang tidak ideal. Ayat-ayat tentang kasih diberikan dalam konteks gereja yang tidak ideal. Tertulis di 1 Korintus, dan saudara tahu model bagaimana gereja Korintus ini. Saudara, ada waktu membaca surat 1-2 Korintus, saudara akan lihat gereja yang bagaimana gereja Korintus ini. Ini ada gereja yang penuh permasalahan. Saudara akan melihat dari sejak pasal pertama, Paulus itu sudah memberikan banyak teguran, banyak nasihat. Karena apa? Karena banyak masalah di dalamnya. Gereja Korintus memang gereja yang sangat potensial. Ada orang-orang potensi di dalamnya. Ada orang-orang yang punya talenta, bakat, karunia-karunia yang hebat. Bahkan mungkin gereja yang juga cukup kuat secara finansial. Tetapi gereja ini gereja yang penuh masalah. Pasal 1 menggambarkan gereja ini di dalamnya terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran. Tidak ada kesatuan, tidak ada kerjasama yang baik. Gereja ini, di dalam gereja ini ada kompetisi, ada show off karunia-karunia rohani. Orang-orang yang merasa dirinya hebat menunjukkan betapa hebatnya dia. Ada kelompok-kelompok, aku kelompok Paulus, aku kelompok Apolos, aku kelompok Petrus, kelompok Kefas, ada yang menyebut kelompok Kristus. Gereja yang di dalamnya juga di pasal 5 dicatat ada anggota-anggota gereja yang terjatuh di dalam sexual immorality, amoralitas seksual. Gereja yang juga dicatat di dalam beberapa pasal yang jemaatnya itu saling membawa perkara di pengadilan. Gereja yang jemaatnya itu salah mengerti dalam mengaplikasikan tentang spiritualitas. Gereja yang jemaat yang kuat imannya tidak mau peduli dengan jemaat yang lemah imannya. Saudara melihat ada pembahasan-pembahasan seperti itu. Gereja yang mudah dikacaukan dengan pengajaran doktrin yang tidak benar, pasal yang ke-15. Saudara, ini beberapa contoh masalah-masalah yang muncul di gereja Korintus ini. Tapi saudara perhatikan, kepada gereja yang bermasalah seperti inilah Paulus menuliskan pasal 13, yaitu pasal tentang kasih. Artinya apa? Artinya apa yang Paulus tuliskan di sini, khususnya ayat 4-7, itu merupakan antitesis dari tingkah laku yang ditunjukkan oleh jemaat Korintus.
Apa yang Paulus tuliskan di sini merupakan kebalikan dari tingkah laku jemaat Korintus. Paulus mengkonfrontasi mereka dengan cara tidak langsung di pasal 13 ini, yaitu dengan menggambarkan kualitas-kualitas, sifat-sifat, tindakan-tindakan baik yang terbalik dengan kondisi mereka. Jadi Paulus itu menyinggung atau menyindir mereka secara tidak langsung. Dia lakukan dengan tujuan apa? Supaya waktu jemaat Korintus membaca ayat 4-7 itu, mereka harusnya malu dengan diri mereka sendiri. Karena mereka mengenali akan kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan mereka melalui apa yang mereka baca, melalui apa yang mereka lihat. Karena apa yang mereka lakukan selama ini berkontra dengan karakter kasih yang Paulus paparkan di sini. Jadi kalau membaca ayat 4-7 ini bicara tentang cara hidup, way of life sebagai anggota gereja yang membuang konsep self-centered spirituality, yang membuang konsep spiritualitas yang hanya berpusat pada diri sendiri. Tujuan Paulus memberikan ayat-ayat ini jelas sekali, yaitu apa? Untuk mereformasi dan membentuk pola pikir, pengertian, dan karakter orang-orang Kristen di Korintus di dalam kehidupan mereka bergereja. Jadi tujuannya adalah untuk character formation dari anggota-anggota gereja Korintus ini. Dengan menuliskan kasih ini, Paulus tentunya ingin supaya prinsip-prinsip ini dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan gereja yang penuh dengan masalah. Dengan kata lain, kalau saya boleh katakan begini, Paulus tidak ingin anggota gereja Korintus itu keluar dan dirikan gereja baru. Paulus tidak memberikan nasihat itu. Paulus tidak mengatakan, wow, gereja kalian penuh masalah ini, lebih baik dibubarin deh, lebih baik diriin gereja baru, atau lebih baik kalian keluar dari kekacauan ini. Sudah tidak. Paulus minta mereka tetap tinggal, dan Paulus minta mereka mempraktekkan kasih. Apa pelajarannya untuk kita? Saudara, pelajarannya adalah gereja yang tidak ideal pun bisa menjadi tempat pembentukan dan pertumbuhan karakter dan kerohanian kita. Sekali lagi, gereja yang tidak ideal pun bisa menjadi tempat pembentukan dan pertumbuhan karakter dan rohani kita. Hanya sayangnya, banyak orang Kristen, banyak dari kita itu punya kecondongan lebih memilih gereja yang lebih enak, gereja yang lebih tenang, gereja yang tidak ada konflik, gereja yang lebih tidak memusingkan. Maka kalau berada dalam satu gereja yang ribut, cepat-cepat keluar, pindah gereja yang lain, cari gereja yang lebih tenang karena tidak mau pusing. Kesetiaan dari satu gereja lokal makin lama makin luntur karena manusia makin individualistik. Tidak senang dengan satu gereja tertentu, segera keluar dan pindah gereja. Sekali lagi jadi anggota gereja GKI, Gereja Keliling Indonesia. Saudara, ketika saya studi lanjut di Philadelphia, kami itu bergabung ke satu gereja Chinese yang kecil, kurang lebih 150 jemaatnya. Saudara, belum lama bergabung, ya, terjadi perpecahan. Seorang jemaat yang notabene itu adalah sebenarnya adik dari sang pendeta keluar dengan sebagian jemaat membentuk satu gereja baru. Kami tidak tahu ada masalah apa di baliknya antara pendeta dan adiknya sendiri, tapi itu terjadi perpecahan. Setelah kami belum lama bergabung ke gereja itu, menjadi anggota gereja selama studi, bisa beribadah di sana. Terus terang sempat terpikir dalam keadaan yang seperti itu untuk pindah gereja. Saya berpikir ini kesempatan untuk saya belajar dari gereja-gereja besar, gereja-gereja Amerika yang ada di sekitar. Belajar dari sana daripada ada di satu gereja kecil, apalagi gereja yang berpecah. Sempat ngobrol dengan seorang teman yang dari sekolah yang sama. Dia berpikiran yang sama, tapi kemudian dia mengatakan satu kalimat yang sampai sekarang saya ingat. Dia berkata begini, kalau kita ikut meninggalkan gereja ini, dan kalau bukan kita yang bantu gereja ini, siapa lagi mau bantu?
Saudara, kalimat itu menyentakkan hati saya. Kalau ikuti pikiran enaknya adalah lebih baik cari gereja yang dimana saya bisa belajar banyak, saya tidak ikut pusing dengan keributan yang terjadi, daripada ada di gereja itu. Tapi kalimat dari teman saya mengatakan kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi mau bantu nih? Maka kami tetap tinggal. Dan kami tinggal selama 7,5 tahun di sana, melayani sampai kami pulang ke Indonesia. Saudara, kalau saya sekarang boleh flashback melihat kembali ke belakang, saya melihat banyak hal Tuhan mau saya belajar di sana. Saya belajar pertama kali khotbah dalam bahasa Inggris di gereja itu. Karena kami yang di seminari ini harus bergantian juga berkhotbah. Saya belajar juga pertama kali mengajar, itu bukan di sekolah teologi, tetapi mengajar di kelas sekolah minggu dewasa, Adult Sunday School, yang dalam bahasa Inggris, yang hadirnya banyak. Paling banyak pun kalau lengkap semua itu 15 orang. Yang ada kalanya datang itu cuma sedikit, apalagi kalau snowing dan cuaca buruk yang datang sedikit. Tapi setiap minggu saya harus mempersiapkan bahan untuk mengajar mereka. Itu kelas yang Tuhan izinkan untuk saya ajar sebagai persiapan sebelum saya kembali ke Indonesia mengajar di sekolah teologi. Ada kalanya yang datang sedikit, ada kalanya saya tahu karena cuaca buruk, saya tahu besok ini yang datang paling berapa orang. Tapi Tuhan tetap minta saya untuk persiapan dengan baik, sekalipun mungkin tahu yang datang itu sedikit. Pernah saya ingat satu kali yang datang cuma 1 orang. Mengajar apa nih 1 orang? Tapi justru kesempatan kali itu adalah saya ada kesempatan akhirnya kita tidak jadi ngajar dan saya ngobrol dengan dia. Dan dia ceritakan pergumulan-pergumulannya. Dan itu kesempatan untuk saya berinteraksi dan saya berdoa untuk dia. Saudara, saya berani katakan begini, pembentukan seperti itu tidak saya dapatkan di sekolah teologi di Philadelphia. Tapi pembentukan itu Tuhan berikan untuk saya di satu gereja yang tanda kutip tidak ideal. 7,5 tahun di sana, Tuhan latih saya untuk berkhotbah, Tuhan latih saya untuk mengajar, Tuhan latih saya untuk mempersiapkan bahan sekalipun tahu yang datang mungkin tidak banyak. Tapi Tuhan ajar saya untuk membangun karakter, kualitas, sifat-sifat dan hal-hal baik. Di mana? Di gereja. Saudara, kasih yang Paulus bicarakan di sini, kalau saudara membaca pasal 13 ayat 4 sampai 7 itu adalah kasih yang bersifat unconditional. Ini kondisi yang tidak ideal, tetapi dalam kondisi yang tidak ideal ini Paulus berbicara mengenai kasih, mengenai tindakan-tindakan yang harus ditunjukkan. Sekali lagi saudara, kasih itu tidak bisa dipelajari hanya dalam kondisi ideal. Kalau dalam kondisi ideal gampang sekali kita mengasihi. Maka Tuhan izinkan orang-orang atau keadaan yang tidak ideal itu menurut ukuran kita itu hadir. Orang-orang tidak ideal dalam tanda kutip yang mungkin mengecewakan, menjengkelkan, membuat kita frustasi, hadir dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan mau melatih kita. Maka Paulus bisa di sini mengatakan kasih itu sabar. Sudah tahu, berarti ada orang yang membuat tidak sabar, membuat kita tidak sabar. Dan Paulus sekarang meminta apa? Kita sabar. Objek kasihnya itu menjengkelkan, tetapi tetap harus mengasihi. Paulus mengatakan kasih itu tidak pemarah, tidak gampang disulut oleh kemarahan di sekitar. Berarti apa? Terjadi tension, terjadi ketegangan, terjadi mungkin perselisihan, pertengkaran yang bisa membuat orang itu lekas marah, lekas naik darah. Tapi Paulus mengajar apa di sini? Tidak pemarah. Paulus mengatakan kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berarti apa? Berarti ada orang yang pernah berbuat salah pada kita, tetapi kita diminta untuk tidak menyimpan kesalahan orang itu. Saya ketika membaca kalimat ini, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, yang langsung saya ingat siapa? Paulus sendiri. Kenapa? Karena Paulus yang mendirikan atau yang ikut berbagian dalam pendirian gereja Korintus. Tetapi setelah melayani di sana, dia disalah mengerti oleh jemaat Korintus, sebagian jemaat Korintus. Dia difitnah, dia dikata-katai yang nggak benar. Sudah, kalau saya jadi seperti Paulus ya, sudah mati-matian melayani, sudah ikut mendirikan, lalu ada sebagian jemaat yang ngomong yang negatif tentang Paulus. Itu tercatat di 2 Korintus. Tapi yang luar biasanya, Paulus itu melakukan apa yang dia ngomong di sini. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena di 2 Korintus pasal yang kedua itu Paulus berkata apa? Aku ampuni mereka. Paulus belajar pengampunan di mana?
Salah satunya di gereja Korintus. Gereja yang dia dirikan, gereja yang dia pelihara, gereja yang dia bina. Tetapi di dalamnya ada orang-orang yang tidak suka dengan dia dan memfitnah dia. Dan Paulus belajar mengampuni mereka. Saudara, kasih yang sejati itu bersifat unconditional. Kita bisa kecewa, kita bisa discourage, kita bisa tidak puas dengan gereja. Dan itu mengingatkan bahwa kasih unconditional itu memang tidak mudah. Jikalau seseorang baik, jikalau gereja baik, sempurna, memenuhi setiap kebutuhan yang ada, mudah untuk mengasihi. Tapi kasih semacam itu cuma kasih yang satu arah. It's all about me and my needs. Itu cuma tentang kita dan kebutuhan kita. Tetapi unconditional love berarti saya akan tetap mencintai terlepas bagaimana responnya. Kasihku kepada gereja akan bertumbuh sekalipun saya mungkin tidak setuju dengan segala sesuatu atau menemui orang-orang yang tidak selalu sepaham di dalam gereja. Unconditional love itu berarti bukan kesenangan atau kenyamananku yang jadi ukurannya, tetapi kebaikan orang lain dan kebaikan komunitas itu yang jadi ukurannya. Jadi saudara, kita itu mengasihi sama anggota gereja bukan karena mereka lovable, bukan karena mereka wow memang baik dan layak dikasihi. Kita tetap mengasihi mereka sekalipun mereka unlovable. Saudara, kita tidak berdoa atau memberikan dorongan kepada seorang pemimpin rohani, seorang majelis, atau bahkan nanti seorang pastor hanya ketika dia melakukan hal-hal yang sepaham dengan kita yang kita setujui. Kita akan tetap berdoa, kita akan mengencourage mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang mungkin tidak sepaham dengan yang kita pikirkan. Setelah kita melayani gereja tidak hanya ketika ada orang-orang lain, ada orang banyak ikut bergabung melayani. Kita melayani sekalipun mungkin hanya sendirian kita melayani, dan kita tetap melakukan. That's unconditional love. Sekali lagi saudara, dari gereja yang tidak ideal, ternyata kita pun bisa belajar bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam karakter kita, bertumbuh dalam hal-hal baik, sifat-sifat baik. Paulus mengatakan misalnya di sini, salah satunya adalah kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Yaitu kasih itu tidak bersukacita karena wrongdoing. Pada waktu kita melihat terjadi hal-hal yang wrongdoing dalam gereja, saya percaya Tuhan ajar kita untuk membenci hal-hal yang wrongdoing itu. Kita bisa muak, kita bisa tidak suka karena apa? Kok di gereja terjadi seperti ini sih? Tuhan latih di mana? Tuhan latih di gereja. Untuk kita tidak bersuka cita dengan tindakan-tindakan yang salah. Ada seorang bapak pernah cerita begini dengan jujur. Dia pernah terlibat ya sebagai salah satu pengurus gereja atau majelis gereja dalam tindakan yang kurang bijak sehingga mengakibatkan perpecahan di gereja itu. Beberapa tahun setelahnya, bapak ini dengan jujur menyesali tindakan yang kurang bijak yang dia tahu tidak jadi berkat. Dia katakan apa yang saya lakukan itu salah. Setelah saya tetap melihat ini hal positif. Kenapa? Karena di sini dia tidak bersukacita karena wrongdoing-nya sendiri. Dia belajar nih. Belajar di mana? Belajar ketika dia tetap stay di gereja. Dan dia melihat dampak buruk dari salah satu keterlibatan yang kurang bijak sehingga sampai kemudian gereja itu pecah. Dan sekarang dia sedih melihat itu. Dia belajar dengan Tuhan izinkan dia tetap ada di gereja itu melihat ini loh dampak buruknya. Dia belajar tentang kasih. Karena kasih itu tidak bersukacita karena wrongdoing. Paulus juga berkata kasih itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Saya senang sekali ada orang menerjemahkan dengan bebas, percaya segala sesuatu artinya apa? Tidak pernah berhenti untuk memiliki iman atau kepercayaan. Mengharapkan segala sesuatu artinya apa? Tidak pernah kehilangan harapan. Saudara, kalau kita memiliki sifat-sifat yang seperti ini, itu akan sangat baik untuk satu gereja. Ya, sekalipun dalam satu gereja yang tidak ideal, Paulus katakan apa? Jangan lose your faith. Dan jangan lose your hope. Itu kasih. Saudara, ada orang pernah berkata begini. Pada waktu kita mau mengecek diri kita apakah sudah melakukan atau tidak apa yang Paulus tuliskan di sini, coba gantilah kata kasih itu dengan nama kita. Beranikah kita berkata, Yohanes itu sabar, Yohanes itu murah hati,
Yohanes itu tidak jealous. Yohanes tidak memegahkan diri dan tidak sombong dan seterusnya. Mungkin berat bagi kita, karena kita tahu kekurangan kelemahan kita, sehingga kita mungkin tidak berani mengganti kasih itu dengan nama kita, karena mungkin kita belum sampai ke standar itu. Dan satu-satunya pribadi yang layak untuk mengganti istilah kasih dengan namanya itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Yesus itu sabar, Yesus itu murah hati, Ia tidak cemburu, Ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Yesus tidak melakukan yang tidak sopan. Yesus tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yesus tidak pemarah. Yesus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yesus tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Yesus menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Cuma Yesus yang bisa. Artinya apa, saudara? Kembali pada poin inti khotbah saya hari ini. Kita semua dipanggil untuk menyerupai Yesus. Menyerupai di dalam salah satunya dalam perwujudan kasih yang dipaparkan di ayat 4 sampai yang ke-7 itu. Pada waktu kita berjuang menerapkan itu dalam hidup kita, itu adalah perjuangan kita menyerupai Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus bisa terjadi di dalam konteks satu gereja, bahkan gereja yang tidak ideal. Asal kita mau untuk dibentuk oleh Tuhan di komunitas itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami belajar satu kebenaran firman yang simple, tapi kami tahu tidak mudah untuk diaplikasikan. Paulus mengajarkan tentang kasih dan perwujudan-perwujudan kasih itu di dalam berbagai sifat, karakter, kualitas, dan tindakan yang baik. Dan Paulus ingin untuk itu terwujud nyata di dalam satu gereja. Saat itu adalah gereja Korintus. Kami mengambil satu pelajaran penting di sini Tuhan, bahwa hal-hal baik itu bisa bertumbuh juga dalam konteks gereja. Kami bisa mengalami pertumbuhan itu di dalam hal kasih, di dalam hal sifat-sifat baik, tindakan-tindakan baik ketika kami ada di gereja. Dan bahkan termasuk ketika kami ada di gereja yang tidak ideal. Sebagaimana gereja Korintus yang sangat tidak ideal. Paulus tidak meminta jemaat-jemaat yang ada di sana untuk keluar atau untuk mendirikan gereja baru. Paulus minta mereka tetap stay, minta mereka belajar mempraktekkan kasih. Dan disinilah kami melihat satu pelajaran penting untuk kami, bahwa di gereja lokal pun menjadi satu tempat yang Tuhan bisa pakai untuk membentuk kami, kerohanian kami, karakter kami, sifat kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kami bersyukur untuk komunitas yang Tuhan pakai berperan untuk pertumbuhan iman kami. Kiranya kami menjadi anggota gereja yang memiliki kerendahan hati untuk mau belajar dibentuk Tuhan di dalam satu komunitas, dalam satu gereja, sekalipun itu gereja yang tidak ideal. Terima kasih Bapak untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya ini boleh menjadi satu pelajaran untuk kehidupan kami bergereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.